Nama Pangeran Diponegoro telah menjadi ikon perjuangan dan semangat bagi rakyat Indonesia. Sebagai salah satu pahlawan nasional yang diakui, namanya menjadi bagian tak terpisahkan dalam pelajaran sejarah nasional dan terukir dalam berbagai nama jalan serta gedung megah di kota-kota besar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, kesaktiannya mencapai tingkat di mana namanya diabadikan dalam Kesatuan Komando Wilayah TNI. Pangeran Diponegoro adalah sosok yang membawa inspirasi bagi warga negara Indonesia dari berbagai latar belakang dan lokasi geografis. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November tahun 1785, sebelum matahari terbit pada hari Jumat Wage 7 Muharram 1200 H, kelahiran Pangeran Diponegoro dianggap bertuah dalam urutan waktu Jawa. Sebagai putra sulung dari Hamengkubuwana III dan R.A. Mangkarawati, Pangeran Diponegoro semasa kecil bernama Raden Mas Antawirya, dan setelah dewasa, diberi gelar Pangeran Diponegoro, sesuai dengan tradisi sebagai putra raja. Masa kecil dan remajanya dihabiskan di luar istana, tepatnya di Tegalrejo, di bawah asuhan Ratu Ageng, istri Sultan Hamengkubuwana I. Namun, situasi politik dan kehidupan di keraton menjadi perubahan bagi perjalanan hidup Pangeran Diponegoro. Periode kemunduran Keraton Yogyakarta di bawah pemerintahan Hamengkubuwana II membawa dampak besar pada budaya dan politik pemerintahan di Jawa. Pertikaian terjadi karena campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan, serta perlakuan sewenang-wenang terhadap rakyat. Kekuatan kolonial Belanda mulai menanamkan pengaruh di Jawa pada awal 1800-an, khususnya pada pemerintahan kerajaan yang ada. Pertentangan politik yang dilandasi oleh kepentingan pribadi semakin meruncing, dan pemberlakuan pajak berlebihan memberatkan rakyat. Praktik pajak yang menyulitkan seperti bea cumpleng untuk pintu rumah dan bea pengawang-awang untuk pekarangan rumah, serta pajak jalan bagi tiap orang melintas, menyebabkan ketegangan sosial di masyarakat. Perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda pada tahun-tahun 1825 sampai tahun 1830 menjadi momen krusial dalam sejarah Indonesia. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai salah satu musuh Belanda yang sulit ditaklukkan. Perlawanannya yang gigih bahkan menyebabkan keuangan pemerintah kolonial kolaps. Dalam perang yang disebut Java Orlog, Perang Jawa, perlawanan orang Jawa menunjukkan keberanian dan ketangguhan prajurit Jawa yang sering kali diremehkan. Pangeran Diponegoro mengetahui bahwa Belanda sangat ingin menangkapnya untuk mengakhiri perang. Namun, Pangeran Diponegoro tidak mudah ditaklukkan. Pihak Belanda melakukan berbagai upaya, termasuk mengadakan sayembara besar-besaran dengan hadiah senilai 20.000 gulden untuk menangkapnya. Namun, Pangeran Diponegoro tetap bersembunyi di hutan-hutan, dan setelah terkena serangan malaria tropika yang parah, ia harus tinggal di daerah Bagelan Barat. Ketika Jenderal de Kock mengetahui keberadaan Pangeran Diponegoro di hutan Jatiremo Jatinegoro, ia mengambil keputusan tak terduga. De Kock membujuk Pangeran Diponegoro agar mau berunding dan mengandalkan nilai-nilai budaya serta janji keselamatan untuk menariknya keluar dari persembunyian. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Pangeran Diponegoro datang ke kediaman residen di Magelang untuk perundingan. Namun, ketika perundingan berakhir, Pangeran Diponegoro ditangkap secara tiba-tiba, meskipun ia tak curiga atas situasi tersebut. Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado, Sulawesi Utara, dan kemudian dipindahkan ke benteng Fort Rotterdam di Makassar. Di tempat pengasingannya, Pangeran Diponegoro tetap mempertahankan martabatnya dan melanjutkan perjuangan. Sayangnya, pada tanggal 8 Januari tahun 1855, Pangeran Diponegoro wafat dalam pengasingannya. Jenazahnya dikebumikan di makam yang berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Melayu, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Perjuangan dan perlawanan Pangeran Diponegoro telah menjadi bagian integral dalam sejarah bangsa Indonesia. Kekuatan dan semangatnya dalam melawan penjajahan menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya. Setelah Perang Jawa berakhir pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro, sang pimpinan perang, harus menghadapi kenyataan pahit. Ia ditangkap dan diasingkan ke Manado, di Sulawesi Utara,
dalam benteng bernama Fort Neo Amsterdam, bersama dengan sebagian anggota keluarga dan pengikut setianya. Pangeran Diponegoro menjalani masa pengasingan yang tidak mudah. Pemindahan Pangeran Diponegoro ke Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi keputusan strategis karena cuaca di Manado dianggap terlalu dingin. Perjalanan pemindahan itu disusun dengan sangat rapih dan penuh rahasia, berlangsung selama 21 hari dari tanggal 20 Juni hingga tanggal 11 Juli tahun 1833. Lebih dari puluhan orang ikut dipindahkan, termasuk istri, kedua anak Pangeran Diponegoro, dan 23 pengikut setianya. Di Makassar, tahanan negara, Stadsgevangen, seperti Pangeran Diponegoro diperlakukan lebih ketat. Mereka tidak diizinkan untuk berkeliaran di luar tembok benteng. Pangeran Diponegoro dan keluarganya ditahan di ruangan perwira dekat pos jaga utama, dengan pemandangan menghadap ke Teluk Makassar. Walaupun tidak diizinkan menulis surat, Diponegoro diperbolehkan menulis untuk kesenangan pribadinya, seperti menyalin naskah-naskah Jawa. Pengasingan yang keras ini menyebabkan Pangeran Diponegoro mulai mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan mengikuti tradisi mistik Syatariah yang disebut Lawanganing Pati, atau membuka pintu gerbang kematian. Perjuangan dan perlawanannya mungkin telah berakhir, tetapi semangatnya tidak padam dan keyakinannya dalam perjuangan tetap kuat. Pada akhir 1848, Pangeran Diponegoro mengajukan permohonan untuk bertemu dengan dua putranya yang diasingkan ke Ambon, yaitu Pangeran Dipokusumo dan Raden Mas Raib, serta mencari kabar tentang anak tertuanya, Pangeran Diponegoro kedua, yang diasingkan di Sumeneb, Madura. Namun, Belanda menolak permohonan tersebut karena takut akan pengaruh Pangeran Diponegoro yang masih kuat. Di tengah kesedihan dan hari-hari menjelang ajalnya, Pangeran Diponegoro menerima surat dari ibunya, Raden Ayu Mangkorowati, yang telah lama mereka terpisah. Surat tersebut membawa kebahagiaan kepada sang pangeran, tetapi kerinduan mereka berdua tak dapat terlunasi. Ibunya meninggal pada tanggal 7 Oktober tahun 1852, dan 3 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Januari tahun 1855, Pangeran Diponegoro menyusul menghadap Sang Pencipta. Dalam korespondensi terakhirnya, Pangeran Diponegoro menuliskan kepada ibunya tentang kerinduannya untuk selalu menaiki tangga loteng untuk melihat ke pelabuhan, menanti kapal uap yang rutin bersandar di Teluk Makassar, dan menanti kedatangan sang ibu. Sang ibu menyatakan bahwa kebahagiaan terbesarnya adalah mereka berdua diberi kesehatan dan kewarasan hingga bertemu kembali di akhirat.